Malam ini, ngapunten, malam ini bertepatan dengan hari kelahiran saya yang ke-64. Dan malam ini kita akan bersama-sama menyambut kejadian atau fenomena alam yang sangat luar biasa dan sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia itu baru terjadi 3 kali. Dan ini kejadian yang 3 kali dan konon tidak akan pernah terjadi lagi, yaitu terbukanya portal kehidupan, peradaban, kejayaan manusia. Nah, portal ini adalah portal khusus. Tidak semua orang bisa. Kenapa saya katakan portal ini adalah portal khusus? Portal ini khusus diperuntukkan untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali yang menyukai dan mau melakukan kebajikan seumur hidupnya, atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jadi portal ini hanya untuknya. Bagi orang-orang yang tidak menyukai kebajikan, tidak mau melakukan kebajikan, bagi orang-orang yang tidak menyukai kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo dan tidak mau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, tidak bisa. Dan malam ini kita akan menyambutnya bersama-sama dengan keadaan manunggal jati. Dengan sikon manunggal jati. Nanti kita lakukan bersama-sama di Oro-Oro Ombo karena tempat ini tidak mencukupi. Sebelum keadaan manunggal jati kita gunakan untuk menyambut terbukanya portal peradaban baru kejayaan manusia ini, saya ingin mengungkit tentang manunggal jati yang sudah saya motivasikan kepada panjenengan. Pertama, lebih ingat lagilah tentang bahan raga kita yang dari cinta kasih sayang. Lebih ingat lagilah tentang asal-usul raga kita yang dari cinta kasih sayang Romo. Lebih ingat lagilah tentang bahan jiwa kita yang dari 4 ilmu atau 4 esensi atau 4 anasir. Dan lebih ingat lagilah tentang asal-usul jiwa kita yang dari 4 ilmunya Romo atau 4 anasirnya Romo. Lebih ingat lagilah tentang bahan hidup kita yang tak lain dan tak bukan adalah Romo itu sendiri. Dan lebih ingat lagilah tentang asal-usul hidup kita, yaitu dari ruhnya Romo. Setelah itu lebih ingat lagilah bahwa di dalam diri kita ada
tiga singgasana Romo, yaitu Sir, Dat, Sipat, atau Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Dan lebih ingat lagi lah bahwa tiga singgasana ini masing-masing memiliki titik hotspot pintu gerbang tersebut, cakra otak, cakra jantung, dan cakra kelamin. Itulah sejatinya apa dan bagaimana wahyu pancagaib, yang tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Dengan inilah nanti kita akan melakukan penyambutan bersama. Dikarenakan malam ini menurut saya malam yang istimewa, maka mari bersama-sama dimulai malam ini langkah-langkah, teknik-teknik manunggal jati kita perbaiki. Kita perbaiki agar supaya lebih indah, lebih sempurna, sehingga kemungkinannya sangat tipis kita mengalami kesulitan. Jadi nanti di dalam prakteknya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, tidak ada bahasan, ya. Di dalam kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo tidak ada bahasan. Tapi nanti di dalam prakteknya, jika kesadaran panjenengan goyang, bingung, ndak tahu, ndak paham, ndak ngerti, atau lupa dengan apa yang saya uraikan saat ini sebelum prakteknya nanti, berarti kesadaran panjenengan putus atau melemah. Berarti kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo panjenengan putus atau melemah kadarnya. Maka berusahalah untuk mengingat kembali bahan dan asal-usul jiwa raga hidup kita. Berusahalah untuk mengingat-ingat kembali tiga singgasana yang masing-masing memiliki tiga pintu gerbang. Dan berusahalah kembali untuk mengingat-ingat wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana. Dengan seperti itu, kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo panjenengan akan pulih kembali. Dan setelah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini sudah pulih seperti sedia kala, hilangkan, lenyapkan seluruh pembahasan, ya. Hilangkan, lenyapkan seluruh pembahasan, keraguan, bahkan ketakutan, dan lain-lain sebagainya. Dan bermula dari situ, duduk dalam keadaan berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Kemudian sedulur papat kalimo pancer yang tadinya berpecah belah, perintah untuk kumpul nunggal suci dengan sabda sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Dengan perintah ini sedulur papat kalimo pancer kita akan manunggal dengan suci, akan lebur manunggal dengan suci. Setelah sedulur papat kalimo pancer kita sudah lebur manunggal menjadi satu kesatuan dengan suci, kemudian perjalankan dia menuju ke titik hotspot
cakra otak yang merupakan pintu gerbang masuk menuju ke singgasana Baitul Makmur. Setelah berhasil masuk ke dalam titik hotspot pintu gerbang cakra otak, kemudian perjalankan menuju ke cakra jantung. Setelah sampai atau berhasil memasuki titik hotspot cakra jantung, lalu biarkan sedulur papat kalimo panjer kita yang sudah melebur menjadi satu kesatuan dengan suci menghafal kedaton terutama Romo, yaitu singgasana atau istana atau kantornya Romo ketika Romo memelihara apapun itu. Sejenak. Kemudian lakukan patra kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian hentikan patra kuncinya. Hentikan juga bacaan kuncinya. Setelah patra kunci berhenti, kemudian kedua telapak tangan yang semula melakukan patra kunci kita pisahkan secara perlahan dan kita turunkan secara perlahan ke tumpuannya masing-masing. Setelah kedua tangan sampai di tumpuannya masing-masing, berarti secara otomatis pula suci sudah sampai di titik hotspot cakra kelamin yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam istana Baitul Muqaddas. Selanjutnya, diam. Diam. Selanjutnya, diam. Karena apa? Karena di posisi ini adalah posisi leburing Kawula Gusti. Sudah tidak ada rembuk, sudah tidak ada pembahasan. Diam total. Bahkan kesadaran pun tidak digunakan. Diamnya seperti apa Pak Web? Seperti patung. Seperti pertama kali tubuh kita dicipta oleh Romo dan belum dimasuki ruh. Sebagaimana patung, diam, tidak bisa apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Sepuasnya, sepuasnya. Ukurannya sepuasnya. Jangan hentikan samadinya, jangan berhenti diam kalau panjenengan tidak puas. Misal panjenengan capek kakinya, kalau belum merasakan rasanya kepuasan, jangan hentikan walaupun kaki panjenengan capek. Boleh menghentikan diam di dalam samadi kalau panjenengan berhasil mencapai titik klimaks kepuasan. Kemudian istirahat agar lebih nikmat lagi klimaknya, lakukan palungguh panutup. Santai bersama nanti kita di sana. Nanti kita lakukan lagi. Ini kita ulang semalam suntuk. Mampu panjenengan? Harus mampu. Ini hari malam istimewa. Yang istimewa itu bukan ulang tahun saya, ya. Yang istimewa itu adalah portal kehidupan peradaban baru. Ini yang istimewa. Teknik manunggal jati itu kan sudah saya motivasikan. Nah, malam ini saya ungkit lagi agar nanti di oro-oro kita melakukan patrap samadhi bareng, lebih klik lagi gitu maksudnya. Bukan saya nganggap dengan lupa caranya, enggak loh ya, jangan seutuh.
Maksudnya supaya panjenengan bisa lebih klik lagi. Lah nanti setelah acara ini panjenengan kan kembali ke tempat panjenengan masing-masing. Lah sebenarnya caranya itu loh. Caranya itu seperti itu. Jadi dimulai dari setelah palungguh panutup, sehabis patrap samadhi mijil toto lenggah, kan terjadi pergerakan. Nah, dimulai dari situ rasanya kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Terus berhasil menikmati terima kasih Romo atau matur suwun Romo. Kalau ada yang dilakukan, matur suwunnya jangan ke Romo loh ya. Kalau pergerakan tanpa sentuhan, terima kasihlah kepada Romo. Tapi kalau pergerakan ada sentuhan kepada korek, maka panjenengan harus mengarahkan ucapan terima kasih itu kepada korek. Jangan ragu, korek pun itu namanya Romo lain, nama sebutan Romo lain, yang lainnya. Gitu. Jadi Romo itu memiliki banyak sebutan, memiliki banyak nama, sebanyak isinya alam semesta ini. Berhasil lagi, matur suwun. Gagal menikmati rasanya, berarti kesadarannya putus toh. Lakukan patrap samadhi manunggal jati lagi supaya kesadarannya aktif lagi, nyambung lagi. Nah nanti lakukan lagi menikmati rasanya, terus putus, lakukan patrap samadhi manunggal jati lagi untuk nyambung seperti itu. Nah kalau 24 jam, selama 24 jam full bisa dihitung yang rasanya gagal dinikmati. Patrap samadhi mijil sowan panjenengan ketika hendak tidur itu ampang, nggak ada gregetnya. Lo nggak punya sandungan, nggak punya sandungan sama sekali. Nah kalau patrap samadhi mijil sowannya ketika hendak tidur sudah ampang, wis ora usah dinggo. Artinya manunggal jati kita itu udah kekeh, udah kokoh di situ. Udah kokoh, udah enggak bisa kemomoran lagi. Nah, buktinya ketika kita sungkem kepada Romo, menyewankan apapun selama 24 jam full itu enggak ada itu. Sudah enggak ada kan? Yang disowankan sudah enggak ada. Lah wong ampang. Orang rasanya apa-apa. Enggak ada rasanya apa-apa. Begitu juga ketika bangun dari tidur paginya kita melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Karena semuanya sudah tersempurnakan, semuanya sudah tertata, patrap samadhi mijil toto lenggahnya juga ampang. Juga ampang. Semakin kuat patrap samadhi manunggal jatinya, semakin tidak terpakai patrap samadhi mijil sowannya, semakin tidak terpakai patrap samadhi mijil toto lenggahnya, apalagi patrap samadhi mijil sampurno babar blas ora dinggo, ora kanggo, tidak terpakai sama sekali. Nah kalau sudah seperti itu, tidak ada bedanya antara putra dengan Romo. Lah, rumah sakit elit mewah dan megah di seluruh dunia hanya bisa dihentikan dengan orang-orang seperti itu. Kuburan-kuburan yang yang tersebar di seluruh dunia itu hanya bisa dihentikan oleh orang-orang yang seperti itu. Penderitaan-penderitaan yang merata di seluruh dunia, kemiskinan-kemiskinan yang merata di seluruh dunia, apapun alasannya itu hanya dapat diubah
oleh orang-orang yang seperti itu. Penjara-penjara, kejahatan-kejahatan hanya dapat diubah oleh orang-orang seperti itu. Nah, kalau separuh saja manusia yang menghuni dunia ini dalam keadaan manunggal jati, percayalah, tidak ada lagi rumah sakit, tidak ada lagi kuburan, tidak ada lagi kemiskinan atau penderitaan, tidak ada lagi penjara, tidak ada lagi, percayalah. Dan ini dimulai dari diri kita sendiri masing-masing sebagai putra kekudangane Rama. Putra Rama itu ada dua golongan. Golongan pertama putra Rama, golongan kedua putra kekudangane Rama. Apa bedanya antara putra Rama dengan putra kekudangane Rama, Pak Web? Putra Rama itu beraneka macam, beraneka ragam karakternya. Ada yang karakternya sebagai Bima, ada yang karakternya sebagai Nakula, ada yang karakternya sebagai Anoman, ada yang karakternya sebagai Sengkuni, ada yang karakternya sebagai Drona, dan lain sebagainya. Itu putra Rama. Lah kalau putra kekudangane Rama, Pak Web, kalau putra kekudangane Rama, wujudnya adalah kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Kata-katanya, ucapannya adalah wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan kelakuannya atau tingkah lakunya adalah berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Itu putra kekudangane Rama. Bahas apa nih? Weh, sini cendelo. Punya pertanyaan? Hari merdeka kok masih punya pertanyaan ya? Mari kita bebaskan diri kita bersama-sama. Enggak, pertanyaan sentek mau ya. Habis dah. Sekarang kita memerdekakan diri untuk agar manunggal jati kita terpertahankan. Dan kadangan kita saya cukupkan di sini dulu nggih. Mari kita siap-siap, santai dulu. Kemudian kita pindah tempat ke oro-oro ondo. Nanti prakteknya seperti itu nggih. Jadi nanti di sana patramnya sendiri-sendiri, enggak pakai jemaah sama imam ya. Cari tempat sendiri-sendiri, patrap samadhi sendiri. Yang digunakan patrap samadhi manunggal jati. Nanti di akhirnya selalu gunakan palungguh panutup nih, supaya lebih nikmat, kliknya itu lebih nikmat lagi. Istirahat. Lah nanti istirahatnya harus seimbang ya. Setelah melakukan patrap samadhi manunggal jati kan istirahatnya harus seimbang. Jangan lakukan patrap samadhi manunggal jati lagi kalau belum fit ya. Kalau masih merasakan rotok kurang penak jangan ya. Sampai wis sulit baru nanti kita lakukan patrap samadhi manunggal jati lagi. Jangan nunggu saya perintah, wis wayahe wis kesuwen iki lerene ayo patrap. Jangan nunggu seperti itu. Ini soal kesadaran. Walaupun saya belum melakukan patrap samadhi manunggal jati, kalau panjenengan sudah tidak capek lagi, lakukan, cari tempat sendiri ning pinggir apa ning pojok apa ning wit asem dan lain sebagainya. Ya. Dan di sini nanti saya akan dapat ilmu baru dari panjenengan. Dengan melakukan ini bersama-sama di oro-oro, saya bisa mengetahui sudah seberapa dewasakah panjenengan. Lanang wedok
perempuan atau laki-laki nanti sama loh ya, nggak ada bedanya, sama seperti itu. Tapi nanti Patra sama Dina ya jo pasang-pasangan lah. Dewe-dewe. Dan di oro-oro ombo tanpa lampu, ya, tanpa lampu. Ya kebetulan ini pas terang bulan, pas padang bulan, jadi tidak terlalu gelap. Nanti pakai beberan ini sak ini, nanti Eko tolong nanti isinya sak itu dikeluarin semua, saknya dikumpulin. Aku mau ya tuku sak bendel kali 15 iji, terus yang di gudang sana diambil, bawa sini bekas jagung itu nanti dibawa sana. Jadi satu orang satu karung buat lemek. Soalnya di sana tempat mengembala sapi dan kambing. Engkau orang nganggo lemek ya memang pas diprek iki mau letong ya. Cukup nggih katangan kita? Matur suwun, terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Terima kasih.